Kali ini, kita akan membuka kebaikan-kebaikan palsu yang dapat menipu kita. Seringkali, setiap hari kita berinteraksi dengan banyak orang. Ada yang memasang wajah dan sikap sangat baik, tetapi, apakah kita tahu siapa sebenarnya mereka? Apakah karakter mereka selaras dengan sikap baik yang mereka tunjukkan? Bagaimana jika kita melihat lebih dalam tentang mereka? Kita akan menjelajahi ciri orang yang berpenampilan baik, namun di baliknya tersimpan sisi yang kurang baik. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai penjelajahan untuk menggali ciri-ciri seseorang yang patut diwaspadai. 1. Merasa benar dengan cara menyalahkan orang lain. Orang semacam ini terlihat seperti penegak kebenaran dan terus-menerus menyalahkan orang lain. Seseorang yang seringkali menyalahkan orang lain, tanpa berkaca terlebih dahulu siapa diri mereka, bisa jadi sedang menyembunyikan ketidaksempurnaannya. Mereka kerap menyembunyikan pertanggungjawaban, dan sering menggaungkan narasi di mana mereka selalu benar. Cara untuk mengenali tanda ini adalah dengan melihat apakah seseorang seringkali menyalahkan orang lain tanpa memberikan kesempatan untuk mediasi. Mereka acap kali menuduh tanpa landasan yang kuat. Hal inilah yang menjadi alasan terciptanya lingkungan kurang sehat di antara mereka, di mana setiap kali terjadi masalah, dianggap sebagai permasalahan orang lain. Coba kamu perhatikan lingkungan sekitarmu, apakah kamu menemukan seseorang yang selalu mendapatkan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban? Atau, apakah kamu sering melihat orang yang cenderung menciptakan konflik dengan orang sekitarnya, dan menyalahkan orang tersebut? Jika iya, ini bisa jadi alasan kamu untuk lebih waspada, dan membangun hubungan yang didasarkan pada pertanggungjawaban bersama. 2. Sok hebat, tapi mengkerdilkan orang lain. Seseorang terlihat sangat hebat di permukaan, namun mereka merendahkan orang lain. Orang dengan ciri seperti ini, seringkali menunjukkan pencapaian mereka. Namun di balik itu, mereka bisa saja melakukan berbagai upaya dan cara untuk merendahkan orang lain. Ini bisa jadi terjadi dalam berbagai bentuk. Mulai dari merendahkan kontribusi orang lain, hingga mempengaruhi sekitar untuk menganggap remeh prestasi orang lain. Cara mengenali tanda ini adalah, kita harus memperhatikan, apakah seseorang seringkali menonjolkan prestasi mereka sendiri dengan cara merendahkan orang lain. Mereka terobsesi dengan pandangan yang tampak hebat di mata orang lain. Namun sebenarnya, mereka justru membangun tembok ketidakpercayaan orang lain terhadap diri mereka. Kehebatan sejati dapat tercapai tanpa harus merendahkan orang lain. Dalam hubungan yang sehat, kita saling menghargai satu sama lain. Mari kita pahami kompleksitas dari perilaku semacam ini, agar kita bisa menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa dihargai dan diakui atas keberadaan mereka. 3. Sukses dengan cara menjatuhkan orang lain. Mari kita selami ciri semacam ini, agar kita bisa lebih waspada lagi. Ini adalah pola perilaku yang sangat merugikan, di mana seseorang mencapai tujuannya dengan mengorbankan reputasi orang lain. Orang dengan ciri ini memiliki keinginan yang sangat kuat untuk membangun karir mereka lebih tinggi lagi. Namun, jalan yang mereka pilih sangat tidak adil. Contoh yang sering terjadi dalam dunia nyata adalah menyebarkan rumor atau bahkan menjatuhkan nama baik rekan kerja. Bagaimana cara kita mengenali tanda-tanda ini? Coba perhatikan seseorang. Apakah dia sering mendapatkan kesuksesan dalam karir mereka dengan cara yang tampaknya merugikan orang lain? Seringkali mereka berada dalam situasi yang menjadi pusat konflik dalam rekan kerja mereka. Memahami bahwa untuk menjadi sukses tidak harus menjatuhkan reputasi orang lain, menjadi langkah awal untuk menghindari pola perilaku semacam ini. 4. Menasehati, namun diam-diam menjerumuskan. Ciri yang keempat menjadi ciri yang sangat kompleks, di mana seseorang bisa tampil bijak, namun di balik apa yang disampaikan dengan penuh kesan dan pesan moral, ada potensi untuk menjatuhkan dan menjerumuskan orang lain. 4. Menasehati, namun diam-diam menjerumuskan. Mari kita pahami lebih dalam orang semacam ini. Orang dengan ciri ini memiliki kemampuan luar biasa dalam memberikan nasihat yang sangat bijak. Bisa jadi mereka menjadi sumber inspirasi dan kebijaksanaan. Tetapi kita harus mempertanyakan nasihat tersebut. Apakah itu memiliki tujuan yang tulus? Terkadang, kata-kata mereka yang sangat bijak bisa menjadi jebakan bagi kita dalam kejatuhan. Bagaimana cara untuk memahami orang yang memiliki karakter ini? Coba perhatikan lebih detail lagi. Apakah nasihat yang diberikan sesuai dengan kepentingan bersama? Atau apakah nasihat itu justru mengarah pada petunjuk yang dapat menguntungkan diri sendiri? Mengapa ini perlu mendapat perhatian khusus?
Karena nasihat yang seharusnya berisi kesan pesan positif, dapat merugikan jika terdapat tujuan terselubung. Jika kita terlalu polos dan tidak waspada, kita bisa terjebak ke dalamnya. Penting bagi kita untuk tetap bersikap kritis dan memeriksa kembali, apakah nasihat yang kita terima memiliki tujuan yang jelas? Dengan memahami ciri ini, kita dapat melangkah dengan kebijaksanaan dan terhindar dari jebakan yang tersembunyi di balik kata-kata bijak. Semoga kita dapat membangun dunia, di mana setiap nasihat yang kita terima, maupun yang kita berikan, dibangun atas dasar integritas dan kejujuran. Terima kasih telah ikut mengarungi perjalanan kita kali ini. Semoga video ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.